Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekolah di mana sampai jadi Rasul? Enggak sekolah. Enggak sekolah kan, tapi jadi Rasul kan? Iya. Jadi Rasul. Itu murad tuh. Udah enggak secara asbab udah enggak bisa nolak. Kita kan mau kan? Mau ke Allah. Mau ke Allah. Masalahnya Allahnya mau sama kita apa enggak? Al-Jubai itu kurang apa? Kita bisa baca kitab kuning nggak? Nggak. Al-Jubai itu udah yang ngarang kitab kuningnya tuh. Al-Jubai itu. Kita hafal Quran nggak? Nggak. Al-Jubai itu udah hafal Qurannya. Yang hafal Qurannya. Kita di dalam ibadah kurang serius. Al-Jubai itu serius sekali. Saking serius dia mengkafirkan orang yang tidak beribadah. Dia sampai kepada kebenaran nggak? Nggak sampai. Ini menjelaskan dua keadaan manusia. Ada yang namanya muridin, ada yang namanya murodin. Itu muridun dan murodun. Atau kita bahasakan murid dan murod. Murid dan murod. Ini dua keadaan manusia. Dilihat dari segi apa? Dilihat dari segi sampainya kepada Allah. Yang namanya murid itu yang ingin ke Allah. Itu murid. Yang namanya murod itu yang diinginkan oleh Allah. Itu murad. Nah ini Ibnu Athaillah itu menunjukkan mengisyaratkan kepada kita jauh sekali perbedaan antara kedua makom ini. Nah, jangan dulu masuk ke sini ya. Kita ini kira-kira masuknya yang mana? Yang murid apa yang murad? Yang ingin ke Allah atau yang diinginkan oleh Allah? Malu mau jawab kita ya. Malu mau jawab kita yang mana dia? Saya kasih contoh siapa yang murid, siapa yang murad. Nih. Nabi Muhammad itu Shallallahu Alaihi Wasallam itu sekolah di mana sampai jadi Rasul? Enggak sekolah. Enggak sekolah kan, tapi jadi Rasul kan? Jadi Rasul. Itu murad tuh. Udah enggak secara asbab udah enggak bisa nolak. Apakah Rasulullah itu bisa nolak dijadikan orang paling mulia, dijadikan makhluk paling mulia sealam-alam itu? Bisa nolak ke Rasulullah? Enggak bisa, karena Rasulullah itu murad, diinginkan oleh Allah. Kita itu kadang-kadang udah pengen ya enggak dapat. Udah belajar enggak paham. Udah mengeluarkan juhdun, sudah mengeluarkan kemampuan ya, waktu sudah dikeluarkan, biaya sudah dikeluarkan, tenaga sudah dikeluarkan, tetap aja nggak dapat tuh ilmu karena kita murid, bukan murad. Tapi orang yang murad dia nggak mau, nggak bisa, kamu nggak mau nggak bisa, itu murad, jauh, syatana, jauh sekali. Nah itu secara global loh ya, yang murid dan yang murad. Jadi karena kita itu murid, mengerahkan semua, kita kan mau kan, mau ke Allah, mau ke Allah. Masalahnya Allahnya mau sama kita apa enggak? Ayo ya, jadi cek orangnya akhirnya kan kayak yang pak kekeh, si itu kekeh, orang kekeh yang kasih itu, si itu kekeh mungka orang. Jadi pak kekeh itu namanya. Ya, jadi kita ngejar dia kabur dari kita. Satana, ya orang yang murid itu kasihan. Ya kita mau Allah itu loh mahal. Mahal Allah itu cuma satu-satunya. Enggak semua orang yang mau ke Allah itu sama Allah dikasih. Ada orang nih, namanya Spinoza. Spinoza itu dia filosof. Ya. Dia itu pencari kebenaran sejati. Maksud pencari kebenaran sejati itu gimana? Hidupnya itu, seluruh hidupnya itu dipakai untuk mendapatkan kebenaran, untuk mencari kebenaran seumur hidupnya itu. Sampai dia terkenal memiliki satu derajat tertentu di dalam ilmu filsafat. Kalau orang tuh bukan ahli mikir, bakal nggak dapat derajat sampai situ. Gak mungkin. Immanuel Kant sama tuh. Ya, dia pun orang yang
hidupnya itu dipakai untuk berpikir terus, ingin mengetahui kebenaran. Dan al-haq itu kebenaran, itu Allah. Makanya salah satu nama Allah itu apa? Al-haq. Sampai nggak ke Allah tuh? Nggak sampai. Padahal dia sudah mengeluarkan kemampuannya. Sudah. Allahnya nggak mau. Nggak dikasih sama Allah. Kenal sama Allah itu. Padahal dia sudah mengerahkan seluruh kemampuan. Ada yang lebih aneh lagi. Siapa? Al-Jubai. Gurunya Imam Asy'ari. Al-Jubai itu kurang apa? Kita bisa baca kitab kuning nggak? Nggak. Al-Jubai itu udah yang ngarang kitab kuningnya tuh. Al-Jubai itu. Kita hafal Quran nggak? Nggak. Al-Jubai itu udah hafal Qurannya. Yang hafal Qurannya. Kita di dalam ibadah kurang serius. Al-Jubai itu serius sekali. Saking serius dia mengkafirkan orang yang tidak beribadah. Dia sampai kepada kebenaran nggak? Nggak sampai. Coba, ini orang-orang pengen ke Allah nih. Kalau kayak Abu Jahal, ya itu mah ya emang dari awalnya udah ikut hawa nafsu. Jadi kalau kayak tadi ya saya sebut ini si siapa? Immanuel Kant. Terus si siapa tadi? Spion. Spinoza. Terus kayak Al-Jubai. Itu orang-orang yang memang dari awalnya pengen bener, cuman nggak dapat kebenaran. Nah sekarang begini pertanyaannya, apa jaminan kita dapat kebenaran itu? Dan kita layak takut kalau orang-orang yang bersungguh-sungguh saja tidak mendapatkan, apalagi orang-orang kayak kita. Banyak goflahnya. Seharusnya kita layak takut. Tapi kita juga layak berharap. Kenapa? Karena kita sudah sampai pada titik ini. Kita udah tahu mana akidah yang benar, kita udah tahu mana sholat yang benar. Kan tinggal kita bagaimana mengusahakannya begitu. Nah, ini adalah orang-orang yang apa? Yang murid. Makanya kata Ibnu Athaillah, jauh sekali antara orang yang murid dan yang murad. Tapi nanti ada begini. Kita kan murid ya. Murid. Apakah kita akan menjadi murid jika tidak ditaksis oleh Allah? Jika tidak diirodahkan oleh Allah? Tidak akan. Kan kita juga sekarang ngaji atas irodah Allah kan? Berarti murid teh murad juga sebetulnya begitu. Hah? Betul. Bukan hakikat tuh bagaimana? Ini punya wilayah yang jauh sebetulnya. Tapi pada hakikatnya kita tidak akan bisa menginginkan jika Allah tidak menghendaki begitu. Paham ya? Nah, cuman kan tetap pada kenyataannya murid murad jauh begitu. Pada kenyataannya murid murad jauh.